又俾嘢我啊！Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Call of Heroes yang rilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang gelandangan dalam menghentikan penjajahan yang terjadi di kota tempat tinggalnya. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, terlihat pada tahun 1914. Saat itu Cina terpecah menjadi wilayah utara dan selatan. Peperangan militer pun terjadi, di mana terdapat pasukan dari wilayah utara yang dipimpin oleh seorang bernama Cao telah menjajah banyak kota di Cina dengan sadis. Pasukan Cao ini merubah kota-kota tersebut layaknya neraka, sehingga banyak warga dari kota itu melarikan diri dari kejamnya sosok Cao. Xin pun beralih ke seorang guru dan para muridnya yang sedang melarikan diri karena kotanya sedang dijajah oleh pasukan Cao, dan guru tersebut bernama Guru Bai. Ketika Bai dan para muridnya sedang beristirahat di sebuah kedai, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya aksi perampokan. Lalu salah satu perampok menghampiri seorang pria yang sedang tidur. Pria tersebut bernama Ma Feng. Ma Feng yang kesal karena jam tidurnya telah diganggu pun kemudian mengajar semua perampok itu. Setelah selesai mengajarnya, Ma Feng pun melanjutkan perjalanannya. Xin pun berpindah ke salah satu kota bernama Kota Fu. Kota ini memiliki pasukan pengawas yang dipimpin oleh seorang yang bernama Kapten Ying. Suatu ketika terdapat banyak warga dari kota lain yang datang ke Kota Fu untuk mengungsi. Lalu para pengungsi tersebut memohon agar diterima untuk tinggal di sini karena tempat tinggal mereka sudah direbut oleh pasukan Cao. Pada awalnya warga kota pun menolak dengan alasan tidak ada lagi tempat tinggal. Akan tetapi di sini Kapten Ying menasihati para warganya dengan mengatakan, bagaimana jika kita yang terkena bencana, pasti kita juga membutuhkan tempat tinggal. Maka dari itu kita harus saling membantu terhadap sesama. Mendengar nasihat dari Kapten Ying, pada akhirnya para warga pun bersedia menerima para pengungsi tersebut. Tak lama kemudian datanglah Guru Bai bersama para muridnya di Kota Fu, dan kebetulan ia punya kakak sepupu di sini. Lalu Bai menceritakan begitu kejamnya pasukan Cao, di mana ketika dirinya sedang mengajar, tiba-tiba datanglah pasukan Cao yang langsung membunuh semua orang, baik itu yang masih anak-anak maupun yang sudah dewasa. Maka dari itu ia membawa kabur murid-muridnya itu. Beberapa menit kemudian datanglah komplotan preman. Kapten Ying yang mengetahui hal tersebut pun marah besar karena para preman tersebut dengan arogannya masuk ke Kota Fu tanpa izin. Dikarenakan para preman tersebut tak mau pergi, Kapten Ying pun kemudian menghajar mereka semua. Ketika sedang bertarung, tiba-tiba datanglah Boboho. Dia adalah orang terkaya di kota yang bernama Bos Liu. Nampaknya Bos Liu ini sengaja menyewa para preman tersebut untuk ikut membantu dan melindungi Kota Fu. Seketika perhatian semua orang pun teralihkan oleh kedatangan Ma Feng. Kedatangan Ma Feng ke sini berniat untuk mencukur jenggotnya yang sudah lebat, dan nampaknya Kapten Ying lah yang mengambil alih pencukuran kali ini dikarenakan ia masih penasaran dengan sosok Ma Feng. Lalu ia menanyakan tujuannya datang ke sini, dan Ma Feng pun menjawab bahwa dirinya ini adalah seorang petualang yang kebetulan mampir ke Kota Fu dan dirasa bukan orang jahat. Kapten Ying pun kemudian meninggalkannya.
Di malam harinya ketika Ma Feng sedang tertidur, tiba-tiba datanglah Bai membangunkannya. Di sini Bai mengucapkan terima kasih kepada Ma Feng karena telah menyelamatkan dirinya dan juga para muridnya pada waktu itu di sebuah kedai. Bai yang mengetahui kalau Ma Feng ini adalah orang baik dan jago bela diri, kemudian meminta bantuan kepadanya untuk melindungi sekaligus mengantarkan para muridnya ke ibu kota karena di sanalah tempat yang aman. Akan tetapi Ma Feng menolak dengan alasan bahwa dirinya ini orang sibuk. Keesokan paginya sebelum matahari terbit, terlihat seorang berbaju putih memasuki kota Fu. Ternyata ia adalah anak dari pemimpin Cao yang bernama Xiaolan. Kakak sepupu Bai yang mengira kalau Xiaolan ini adalah warga kota lain yang hendak mengungsi, kemudian mengajaknya untuk bertamu di rumahnya. Tak lama kemudian Bai pun turun dari atas. Sontak ia pun kaget melihat Xiaolan ada di sini. Ia masih ingat begitu kejamnya Xiaolan menyerang sekolahnya. Pada saat kakak sepupu Bai menghidangkan semangkok mie, nampaknya Xiaolan pun marah karena mie tersebut tidak ada bawangnya. Tanpa pikir panjang, Xiaolan pun langsung membunuh mereka berdua. Bahkan salah satu murid Bai yang sedang tertidur pun di sana ikut dibunuh. Mendengar suara tembakan, pasukan Kapten Ning pun bergegas mendatanginya. Sontak mereka semua terkejut melihat Guru Bai, kakak sepupunya dan juga muridnya yang sudah tewas. Lalu Xiaolan pun dibawa ke balai kota untuk diadili. Para warga yang datang pun sangat geram dengan ulah pria satu ini. Alhasil Xiaolan pun dijatuhkan hukuman mati, di mana kepalanya akan dipenggal keesokan harinya. Sementara itu, Ma Feng baru mengetahui kabar ini pun langsung mengunjungi jenazah Guru Bai. Di tengah kerumunan warga, tiba-tiba datanglah bantolan pasukan Cao yang bernama Zhang Yi. Pertarungan pun tak terhindarkan. Di sini Zhang Yi berniat akan membebaskan Xiaolan. Kemudian ia meminta Kapten Ning untuk segera melepaskannya. Akan tetapi Kapten Ning tak mau menyerahkan Xiaolan begitu saja. Entah apa yang Xiaolan rencanakan, ia malah menyuruh Zhang Yi untuk pulang saja. Dengan terpaksa Zhang Yi pun menuruti perintah tuannya itu. Namun sebelum pergi, ia memberikan sebuah ancaman kepada warga kota Fu. Bos Liu yang mendengar ancaman tersebut pun kemudian meminta Kapten Ning untuk melepaskannya saja karena ia takut terjadi apa-apa dengan kota Fu. Akan tetapi Kapten Ning menolak dan ia akan tetap menjalankan hukumannya. Di sisi lain, ketika Ma Feng akan pergi dari kota Fu, ia dihampiri oleh istrinya Kapten Ning yang memberikannya sebuah surat dari Guru Bai. Jadi sebelum meninggal, Guru Bai sempat menulis sebuah surat yang berisi permohonannya kepada Ma Feng agar mau membawa para muridnya ke ibu kota. Setelah membacanya, Ma Feng pun pergi menemui Kapten Ning untuk memberitahunya bahwa orang yang menjemput Xiaolan tadi adalah kakak seperguruannya dahulu. Ma Feng pun bilang bahwa Zhang Yi ini memiliki kemampuan kungfu yang sangat hebat. Bahkan ia bisa melakukan apapun dengan jabatannya sebagai kolonel. Namun Kapten Ning tak takut sedikit pun dan ia tetap berada pada pendiriannya untuk menghukum mati Xiaolan. Selepas perbincangan itu, Ma Feng pun berjanji bahwa dirinya pasti akan mengantarkan para murid Guru Bai ke ibu kota. Di malam harinya, terlihat beberapa bawahan Zhang Yi yang datang menyelinap ke kota Fu untuk membebaskan Xiaolan. Dampaknya mereka semua ketahuan oleh Kapten Ning dan anak buahnya, sehingga terjadilah pertarungan. Kapten Ning dan anak buahnya pun berhasil membuat pasukan Cao mundur. Akan tetapi terdapat salah satu anak buah Kapten Ning yang meninggal. Lantas hal tersebut pun membuat Kapten Ning dan yang lainnya kesal.
Ketika hendak menghampiri Xiaolan, mereka malah mendapati Xiaolan yang sedang gantung diri. Sontak mereka pun langsung masuk ke dalam sel untuk menyelamatkannya. Karena mereka takut jika Xiaolan mati, maka habislah sudah warga kota Fu dibantai pasukan Cao. Melihat ekspresi panik dari para anak buah Kapten Ying, Xiaolan pun nampak senang. Karena dari awal, ia ini memang terlihat hendak mempermainkan warga kota Fu dengan pengaruh kekuasaannya. Di sisi lain, Ma Feng pergi ke markas pasukan Cao untuk menemui kakak seperguruannya dulu yakni Zhang Yi. Meski berbeda tujuan hidup, nampaknya mereka ini masih akrab. Pada masa lalu mereka berdua ini bekerja sebagai pengawal pejabat. Sampai suatu ketika, hati nurani Ma Feng tersadar setelah melihat pejabat itu membunuh rakyat jelata. Ma Feng yang menginginkan suatu keadilan pun berniat membunuh pejabat itu. Akan tetapi aksi tersebut dihentikan oleh Zhang Yi. Karena jika si pejabat itu mati maka akan timbul pertumpahan darah yang besar. Sehingga sejak saat itulah Ma Feng memutuskan untuk berpisah dengan Zhang Yi. Sebelum pergi, Ma Feng yang menyuruh Zhang Yi untuk berhenti menjalankan pekerjaan ini. Namun Zhang Yi menolaknya, dan ia malah menyuruh Ma Feng untuk melepaskan Xiaolan dari warga kota Fu. Masih di malam yang sama, di mana Kapten Ying pergi menemui bawahannya sekaligus sahabatnya dari dulu yakni Liao. Lalu Liao mengajak Kapten Ying untuk menemui Bos Liu. Mendengar kata Bos Liu, Kapten Ying pun berniat pergi karena ia sudah mengetahui kalau Bos Liu ini pasti memintanya untuk melepaskan Xiaolan. Di sini Liao yang juga merasa takut dengan pasukan Cao terus-menerus membujuk Kapten Ying agar mau melepaskan Xiaolan. Akan tetapi Kapten Ying masih saja tetap berada pada pendiriannya. Kemudian ia pun menceramai Liao dengan mengatakan semakin kau takut maka kau akan mati mengenaskan. Dulu kau yang mengajariku cara membedakan hal yang benar dan yang salah. Sekalipun kita mati, setidaknya kita harus mati secara terhormat. Jadi kita harus terus melindungi kota Fu dari penjajahan. Mendengar perkataan tersebut, Liao pun pada akhirnya tersadar. Tak lama kemudian datanglah komplotan preman yang berniat membunuh Kapten Ying atas perintah Bos Liu. Dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Liao yang membantunya pun harus terbunuh dan pertarungan pun diakhiri oleh Kapten Ying yang membunuh si ketua preman tersebut. Lagi dan lagi, Kapten Ying pun harus merelakan orang terdekatnya meninggal. Tak terima dengan hal ini, para anak buah Kapten Ying pun pergi mendatangi Bos Liu. Terlihat di sana sudah terdapat banyak warga. Lalu Bos Liu pun menghasut para warga tersebut untuk menuntut Kapten Ying melepaskan Xiaolan. Pada awalnya Kapten Ying pun menolak karena ia menganggap kalau Xiaolan ini tetap akan menyerang kota Fu walaupun sudah dibebaskan. Akan tetapi karena para warga terus memohon dengan berlutut kepada Kapten Ying, pada akhirnya Kapten Ying pun memilih untuk berhenti menjadi ketua pengawas. Dan ia akan menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai Xiaolan ini kepada para warga. Mau dilepas atau tidak, Kapten Ying tak ikut campur lagi. Dan keesokan harinya, istri anak bawahan Kapten Ying berniat akan pergi ke kota lain. Sedangkan Kapten Ying sendiri akan tetap berada di kota Fu karena ia masih merasa khawatir dengan warganya. Di sisi lain, Ma Feng yang sedang mengantarkan para murid guru baik ke ibu kota. Tak lama setelah itu, datanglah Zhang Yi beserta pasukannya ke kota Fu untuk membebaskan Xiaolan. Namun Xiaolan meminta agar Kapten Ying lah yang melepaskan dirinya. Nampaknya Kapten Ying pun bersedia, dan ia meminta Xiaolan untuk menahan dirinya saja, jangan menyerang para warganya. Scene pun berpindah di sebuah rumah, di mana Bos Liu yang bersikap so asik pun langsung dibunuh oleh Xiaolan. Dan benar saja sesuai dugaan Kapten Ying, pasukan Cao ini tetap menyerang warga kota Fu. Sementara itu Kapten Ying sedang disiksa, di mana kepalanya ditenggelamkan ke dalam kendi berisi ciu. Dan nampaknya istri Kapten Ying merasa cemas dengan keadaan suaminya. Kemudian ia menitipkan putrinya ke salah satu anak buah Kapten Ying. Dan ia pun berniat untuk kembali ke kota Fu bersama anak buah Kapten Ying yang lainnya.
Sehingga tiba-tiba datanglah Ma Feng yang juga berniat untuk kembali ke kota Fu. Dan pada akhirnya mereka semua pun bersama-sama kembali ke kota Fu untuk menyelamatkan Kapten Ying dan para warganya. Di sini Ma Feng memiliki ide untuk berpura-pura memberikan Xiaolan hadiah agar dirinya bisa berhadapan langsung dengannya. Sementara yang lain menyelinap masuk ke gudang senjata, berkoordinasi dengan ibu-ibu di dapur, serta mengumpulkan para warga untuk menyerang balik pasukan Zhao. Jadi ibu-ibu di dapur ini disuruh untuk mencampurkan obat cuci perut ke hidangan pasukan Zhao, sehingga mereka semua pun menjadi mules dan buang air besar bersama-sama. Kembali ke Ma Feng, ia yang sudah berada di hadapan Xiaolan pun langsung menyelamatkan Kapten Ying. Lalu Ma Feng yang hendak membunuh Xiaolan harus digagalkan oleh Zhang Yi. Pertarungan pun kembali. Di sisi lain, para warga pun memanfaatkan kesempatan ini dengan melemparkan beberapa bom ke pasukan Zhao yang sedang buang air besar. Pertarungan pun semakin memanas, di mana Kapten Ying harus berhadapan dengan Xiaolan, sedangkan Ma Feng bertarung dengan Zhang Yi di atas tumpukan kendi. Pertarungan tersebut pun membuat beberapa kendi pecah, yang mana terjadilah longsor kendi. Mereka berdua yang mengetahui hal itu pun bergegas melarikan diri. Namun ketika hendak pergi, kaki Ma Feng malah terjepit dan hal tak terduga pun terjadi, di mana Zhang Yi mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ma Feng. Kematian Zhang Yi tersebut pun membuat Ma Feng sedih, dan ia pun sadar bahwa Zhang Yi ini masih memiliki hati nurani. Sementara itu nampak Xiaolan lebih unggul berkat pistolnya. Ketika istri Kapten Ying datang untuk membantu, ia justru terkena tembakan dari Xiaolan. Dan dari situlah Kapten Ying pun mencoba untuk lebih fokus, di mana ia berhasil mengembalikan peluru dari Xiaolan yang membuatnya jatuh ke bawah. Dan di sini Xiaolan pun masih sempat-sempatnya tertawa, namun tiba-tiba dan di akhir film diperlihatkan Ma Feng berpamitan untuk berpetualang, dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita bagaimana keadaannya keadilan tetap harus ditegakkan, karena jika keadilan sudah tidak ada, maka kehidupan di dunia ini tak ada maknanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.